فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita lanjutkan ya, kawan. Ayat yang ke-110 sekarang dari surat Al-Maidah. Yang enggak punya kitabnya lihat dari Qur'annya. Jadi tahu apa makna ayat-ayat yang dibaca tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala Allahu ya Isa bin Maryam." Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Isa ibnu Maryam, Maryam ibunya, "Udhkur ni'mati 'alaika." Ingat-ingatlah nikmatku kepadamu. Perintah bitadzakuri ni'am, perintah untuk sering-sering mengingat-ingat nikmat. Dan ini faedahnya ya kawan, adalah diantaranya untuk melupakan dari kenikmatan yang belum didapatkan. Ketika kita banyak mengingat nikmat yang sudah ada, ini akan bisa mengurangi rasa sedih kita dari kenikmatan yang belum kita dapatkan, daripada fokus untuk memikirkan nikmat yang belum didapatkan. Yang ada itu saja disyukuri dulu, diingat-ingat. Nanti akan terasa banyak ternyata. Oh, ternyata banyak yang sudah saya dapatkan dan masih saya miliki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Isa disuruh banyak-banyak mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada diri beliau. Uzkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik. Dan ingat-ingat juga nikmatku kepada ibumu, dengan aku menjagakan kamu ketika engkau dilepas olehnya demi menyelamatkan anaknya, dilepas anaknya di lautan, dimasukkan dalam kotak. Kemudian selama tidak ada itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dihalangi Nabi Isa untuk menyusu kepada wanita lain kecuali dari ibunya. Ini kan nikmat Allah kepada Maryam. Pada Nabi Musa, kepada ibumu. Nah, tatkala dirawat oleh Nabi Zakaria, diberi nikmat. Di antara tafsirannya adalah makanan-makanan yang tidak ada di musim itu Allah berikan kepada Maryam di dalam kamarnya, di dalam ruangannya. Dan yang lain-lainnya dari kenikmatan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika difitnah oleh kaumnya ketika dia melahirkan seorang anak tanpa ayah. Dibikin bisa bicara anaknya untuk membersihkan namanya. Nah, dan seterusnya dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam. Nah, disucikan Maryam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilih, innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Allah pilih Maryam di antara wanita-wanita alam semesta. Sehingga dari wanita-wanita yang sempurna cuma sedikit, di antaranya adalah Maryam. Nah, id ayyatuka biruhil kudus. Saat aku kuatkan engkau dengan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus ini ada dua makna. Yang pertama maknanya adalah Jibril alaihi salam.
Kami kuatkan engkau dengan Jibril. Kami utus kepadamu Jibril. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara, kata Allah Subhanahu wa taala, nazala bihi ar-ruhul amin. Telah turun kepadanya ruh yang terpercaya. Sehingga Jibril ini disifati juga dengan ruh. Tanazzalul malaika war-ruh. Pada malam Lailatul Qadar turun para malaikat dan ruh. Siapa? Jibril. Disebutkan secara khusus. Namun Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah zahirnya nanti lebih memaknakan Ruhul Qudus ini dengan wahyu. Bukan dengan Jibrilnya, tapi wahyu yang dibawa oleh Jibril. Kami kuatkan engkau wahai Isa dengan wahyu dari kami. Dan kedua-duanya benar, tidak saling apa ini? Bertentangan. Baik Jibrilnya, baik wahyunya, kedua-duanya menguatkan Nabi Isa. Dan kedua-duanya diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa. Yang menguatkan tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah adalah firman Allah SWT dalam surat Syura. Kata Allah SWT, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina." Begitulah kami wahyukan kepadamu apa? Ruh. Al-Quran. Wahyu. Kami berikan kepadamu ruh dari sisi kami. Ma kunta tadri. Engkau tidak tahu sebelumnya mal kitabu walal iman. Engkau tidak tahu sebelumnya itu, sebelum kami berikan wahyu, apa itu kitab, apa itu iman. Sehingga dalam surat Asy-Syu'ara itu atau Asy-Syura itu, Allah Subhanahu wa taala juga menamakan wahyu dengan apa? Ruh. Begitulah kami berikan kepadamu ruh. Sehingga Jibril disebut ruh, wahyu juga disebut apa? Ruh. Kenapa wahyu disebut ruh? Karena ruh itu bisa membuat jiwa itu hidup. Karena kita tanpa wahyu, tanpa dapat wahyu yang diberikan kepada nabinya kita, itu bagaikan mati. Makanya apa yang Allah berikan berupa wahyu itu disebut dengan apa? Ruh. Karena berfungsi untuk menghidupkan kita. Paham ya? Menghidupkan dalam tanda petik, menghidupkan jiwanya kita. Nah, sebagaimana ruh menghidupkan badan kita. Ini yang dimaksud dengan Ruhul Qudus. Dan tidak ada pertentangan antara keduanya. Baik yang memaknakan Ruhul Qudus dengan Jibril, atau Ruhul Qudus di sini adalah wahyu. Kenapa disebut kudus? Karena wahyu mensucikan jiwa-jiwa manusia. Loh, wahyu kok disebut dengan kudus? Iya, karena dia mensucikan jiwa-jiwa. Jibril juga disebut Ruh Kudus yang disucikan dari akhlak-akhlak yang jelek. Malaikat nggak punya syahwat, nggak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Jibril disebut ruh yang apa ini? Suci, yang bersih dari pelanggaran, dari akhlak yang tidak pantas, dari syahwat. Nah, sehingga dua-duanya bersifat kudus. Wahyu juga bersifat apa? Kudus, yaitu apa? Mensucikan. Mensucikan jiwa-jiwa manusia dari kotoran-kotoran. Nah, sehingga dua-duanya bisa disebut dengan Ruhul Qudus, baik Jibrilnya ataupun wahyu yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Id ayyatuka biruhil qudus. Di antara nikmat Allah sebutkan kepada Nabi Isa. Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Dan ingatlah tatkala engkau bisa berbicara kepada manusia di masa kecil, fil mahdi ay saghiran, di masa kecil, dalam rangka untuk membebaskan ibunya dari tuduhan. Karena mereka yakin ini mukjizat, berarti mana mungkin anak sekecil ini bisa bicara. Fa asyarat ilai, karena dia sudah bernazar untuk tidak berbicara, maka dia pun hanya mengisyaratkan ketika ditanya dan dituduh oleh kaumnya. Maka dia hanya menunjuk kepada anak. Maka Isa pun seketika itu juga langsung bicara. Inni abdullah atani ar-rahman atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Dia berbicara dalam rangka untuk membersihkan nama baik siapanya? Ibunya. Nah, ini di ketika apa ini? Fil mahdi, di masa kecil. Wa kahla, dan juga di masa besar. Ketika sudah dewasa, engkau juga berbicara kepada manusia. Kalau ini sekilas nggak ada yang aneh ya.
penggandengan kahla di sini kan seharusnya nggak ada yang aneh. Ya, apa bedanya dengan yang lain selain Nabi Isa? Kalau yang fil mahdinya, iya. Fil mahdinya ini merupakan keistimewaan Nabi Isa dibandingkan dengan manusia yang lainnya. Karena hanya beberapa orang saja, segelintir kecil saja yang bisa berbicara di masa bayinya. Lah ini kalau di masa kahla, kahla maknanya ay kabiron, di masa dewasanya. Ini kan nggak ada yang aneh. Semua orang juga bicara kepada manusia di masa banyak dewasanya. Tapi hikmah digandengkannya bicaranya Nabi Isa di masa dewasa dengan bicaranya Nabi Isa di masa kecil, di masa bayi adalah untuk menghilangkan kesan bahwasanya berbicaranya Nabi Isa di masa bayinya itu adalah hal yang mustahil terjadi. Agar bisa lebih diterima mukjizatnya Nabi Isa itu ketika dia berbicara di masa bayi. Sebagaimana kalian percaya kalau Nabi Isa itu berbicara kepada manusia di masa dewasanya, maka begitulah seharusnya kalian juga percaya bahwasanya dia bisa berbicara di masa bayinya. Itu hikmah digandengkannya berbicaranya Nabi apa ini? Nabi Isa di masa dewasa. Dan supaya kita tahu bahwasanya pembicaraan Nabi Isa di masa kecilnya itu, di masa bayinya, itu sama seperti pembicaraan Nabi Isa ketika apa? Dewasa. Sama persis. Makanya digandengkan pakai wa. Wakahlah. Artinya sama ini. Sebagaimana bicaranya orang dewasa, begitulah bicaranya siapa? Nabi Isa ketika bayi. Paham ya? Dan juga berbicara ya, ketika dewasa, maknanya mengandung makna yada'u. Maknanya mendakwahi. Karena kalau semata-mata bicara ya makin gak ada lagi nilainya. Ya, sama semua orang kita juga bicara ketika apa? Dewasa. Tapi maknanya adalah engkau berbicara ketika dewasa, maknanya engkau mendakwahi siapa? Manusia. Nah, ada makna tambahan. Selain makna berbicara, bicaranya Nabi Isa ketika dewasa adalah bicara dakwah. Bicara untuk mengajak kaumnya. Sehingga ini rahasia atau hikmah kenapa disebutkan pembicaraan Nabi Isa ketika sudah dewasa. Agar kita paham bahwasanya sebagaimana bukan hal yang aneh berbicaranya seseorang ketika dewasa, pada Nabi Isa pun begitu. Bukan merupakan hal yang aneh bagi Allah Subhanahu wa taala berbicaranya dia di masa bayinya. Nah, dan juga maknanya berbicara di masa dewasa mengandung makna apa ini? Yada'u. Bermakna mendakwahi kaumnya. Nah, sehingga ini hikmah digandengkannya kahla. Dan disebutkan oleh para ulama, makna kahla ini usianya di antara 30 sampai 50. Baina salasin ila khamsin. Itu usia kahla. Antara 30 sampai berapa? Sampai 50. Nah, kalau biasanya nabi-nabi kan di usia-usia itu diangkat jadi apa ini? Rasul. Nah, nabinya kita di usia berapa? 40. Karena itu memang usia-usia matangnya seseorang dari 30 sampai berapa ini? Sampai 50. Itu namanya usia kahla. Baina salasin ila khamsin. Dari 30 sampai 50 tahun. Itu usia apa? Kahla. Nah. Wa id allamtukal kitaba wal hikmah. Dan ingat juga Nabi Isa, tatkala aku ajarkan kepadamu kitab. Nabi Isa dapat kitab Injil. Wal hikmah, dan aku ajarkan kepadamu hikmah. Al ilmu wal faham, ilmu dan pemahaman. Dan juga ma'rifatu asrari syariah, dan pengetahuan terhadap rahasia-rahasia di balik syariat. Kenapa ibadah ini dibuat seperti ini? Oh, ada hikmah di baliknya ternyata. Paham ya? Nah, itu diberi pengetahuan terhadap rahasia-rahasia di balik syariat. Di antara maknanya hikmah. Selain pemahaman, ilmu, dan juga ma'rifatu asrari syara'i. Mengetahui rahasia-rahasia di balik syariat. Nah, ini contoh yang baru kita bahas kemarin di luar tentang syuf'ah. Syariat tentang syuf'ah. Syuf'ah itu hak. Ketika orang kongsian dalam memiliki sesuatu dengan orang lain,
Ketika dia ingin menjual haknya dia, maka dia wajib untuk menawarkannya kepada teman kongsinya terlebih dahulu. Kamu punya tanah milik berdua dengan temanmu. Ketika kamu ingin menjual punyamu yang setengah, itu harus ditawarkan terlebih dahulu kepada pemilik satunya. Kamu mau nggak membayari punyaku? Itu namanya hak apa dia? Hak syuf'ah. Nah, ini ada hikmahnya tidak? Jelas ada. Ada rahasia di baliknya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ditawarkan langsung kepada orang lain, nanti si pemilik pertama, si pemilik satunya belum tentu dia cocok dengan pemilik baru. Iya kan? Dulu dia mau beli tanah itu bersama karena dengan si fulan itu. Kalau dengan orang lain belum tentu dia mau apa ini? Patungan. Paham ya? Sehingga dia harus ditawari terlebih dahulu. Kalau mau ya silahkan. Karena ini akan memudaratkan dia nanti. Ketika pembeli yang baru, pemilik yang baru nggak cocok dengan pemilik siapa? Lama. Sehingga termasuk keindahan Islam disyariatkan adanya hak apa ini? Syuf'ah. Pemilik satunya wajib ditawari terlebih dahulu. Kalau pemilik yang satunya ingin apa ini? Menjual. Paham maksudnya ya? Nah, ini kan diantara asror. Rahasia-rahasia di balik adanya syariat tersebut. Kenapa sampai perlu ada hak seperti itu? Untuk menjaga siapanya? Pemilik yang satunya. Belum tentu dia cocok nanti dengan pemilik apa ini? Baru. Nah, ini maknanya hikmah. Wa Taurat wal Injil. Dan juga aku ajarkan kepadamu Taurat dan juga Injil. Sehingga tidak hanya satu kitab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga diajari dengan apa? Dengan Taurat. Karena banyak yang sama isinya antara Taurat dengan Injil. Makanya oleh mereka sendiri pun itu jadi satu sebenarnya. Yang satu perjanjian lama, yang satu perjanjian baru. Oleh mereka disebut sama. Satu perjanjian lama yang Taurat. Itu yang asalnya. Kemudian pelengkapnya perjanjian baru itulah apa? Injil. Nah, karena isinya banyak sama. Wa itakhluqu minat-tini. Dan ingat juga tatkala engkau dapat nikmat bisa menciptakan dari tanah liat kahai'atit thair, seperti bentuk burung, fatanfukhu fiha, kemudian engkau tiup tanah tersebut, fatakunu thaira, kemudian berubah jadi burung. Ini mukjizatnya siapa? Nabi Isa. Biizni, dengan izin dariku. Wa tubrihul akmah wal abras biizni, dan engkau juga bisa menyembuhkan penyakit akmah. Ini akmah, orang yang kehilangan pandangannya sejak lahir. Itu namanya akmah. Orang yang lahir dalam keadaan buta. Ini bisa disembuhkan oleh Nabi Isa. Wal abras, dan juga orang yang terkena penyakit kulit. Abros apa? Sopak. Satu lagi apa? Kusta. Nah, penyakit kulit yang al-mustaqroh kata mereka, yang menjijikkan. Ini juga bisa disembuhkan oleh Nabi Isa dengan cara mengusapnya saja. Makanya diantara namanya Isa al-Masih, yang hanya dengan apa ini? Mengusap orang bisa apa ini? Sembuh. Nah, ini abros, penyakit kusta. Dengan izin dariku. Wa id tukhrijul mauta biidni, dan tatkala engkau bisa mengeluarkan yang mati, menghidupkannya lagi. Dengan izin dariku. Wa id kafaftu bani Israil anka. Ini semuanya mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Wa id kafaftu bani Israil anka, dan ingatlah tatkala aku menahan Bani Israel darimu. Idjitahum bil bayinat, tatkala engkau datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti. Faqala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Tatkala engkau datang kepada mereka membawa bukti, maka berkata orang-orang kafir di antara mereka, sesungguhnya ini tidak lain adalah melainkan hanya sihir yang nyata. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, uzkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik. Wahai Isa, ingat-ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu. Ai uzkurha biqalbika wa lisanika. Ingat-ingat nikmat itu dengan hatimu dan juga dengan lisan. Sehingga mengingat nikmat ini dengan dua anggota tubuh, dengan hati dan dengan lisan. Waqum biwajibiha, dan laksanakan kewajiban-kewajiban nikmat tersebut.
syukran li rabbika, dalam rangka bersyukur kepada Rabbmu. Haitsu an'ama 'alaika ni'aman ma an'ama biha 'ala ghairi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadamu dengan nikmat-nikmat yang tidak pernah Allah berikan kepada selainmu. Id ayatuka, ini menunjukkan ya kan, kalau seseorang memiliki nikmat yang tidak dimiliki oleh orang lain, maka kewajiban syukurnya harus apa ini? Lebih besar. Karena dia memiliki dan diberi sesuatu yang tidak Allah berikan kepada siapa? Orang lain. Sehingga rasa syukurnya apa ini? Lebih ditekankan dibandingkan nikmat yang ada juga pada diri orang lain. Karena kamu saat itu berarti dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Id ayatuka biruhil kudus, tatkala aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus, ai qawaituka birruhi wal wahyi, dan aku kuatkan engkau dengan ruh dan juga wahyu. Aku kasih engkau ruh, nyawa, dan juga wahyu. Dua-duanya fungsinya untuk menghidupkan. Satu menghidupkan zahir, satu menghidupkan apa? Batin. Dikasih ruh supaya hidup badannya, dikasih wahyu supaya hidup apanya? Jiwanya. Aku kuatkan engkau dengan ruh dan wahyu, alladzi tahharaka wa zakkaka, yang mensucikanmu dan membersihkanmu. Makanya disebut Ruh Kudus, tahharaka wa zakkaka, yang mensucikanmu. Wa sara laka quwwatan 'alal qiyam bi amrillah, sehingga dengan itu engkau memiliki kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa da'wah ila sabili, dan berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kini ini lemah ya, kawan. Tanpa penguatan dari Allah, kita tidak akan mampu menjalankan satupun perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga diingat-ingat ini, ikhwan. Ayat tuka menunjukkan Nabi Isa tidak bisa menjalankan dakwahnya kecuali kalau tidak karena dikuatkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ayat tuka, aku kuatkan engkau. Wakila innal murad bi Ruhil Kudus Jibril alaihi salam, dan ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Ruhul Kudus adalah siapa? Jibril alaihi salam. Wa anna Allah anahu bihi, bahwasanya Allah menguatkannya, membantunya dengan Jibril. Wa bimulazamatihi lahu, dan terus-menerusnya Jibril bersama dengannya. Wa tasbitihi fil mawatin al-musyiqqah, dan dikuatkan, dikokohkan di tempat-tempat yang berat oleh Jibril. Tukallimun, dan dua-duanya tidak saling apa ini? Bertentangan. Baik Ruhul Kudus itu wahyunya atau si pembawa wahyu yaitu Jibril. Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla, engkau bisa berbicara kepada manusia di masa bayi dan ketika dewasa. Al muradu bit taklim huna ghairu taklim al ma'hud alladhi huwa mujarradul kalam. Yang dimaksud dengan berbicara di sini bukan semata-mata berbicara, tapi ada makna tambahan, yaitu makna apa ini? Mana? Bukan semata-mata berbicara yang kita ketahui semata-mata mengeluarkan kata-kata, tapi juga apa? Dakwah. Makna berbicara, engkau berbicara kepada manusia, maknanya apa? Engkau bisa berdakwah kepada manusia. Nah, bukan semata-mata ucapan. Innamal murad bidzalika taklim alladzi yantafi'u bihil mutakallim wal mukhatab. Tapi pembicaraan yang bermanfaat baik bagi si pembicara maupun yang diajak bicara. Wa huwa da'watu ilallah, yaitu apa? Dakwah kepada Allah. Ini bermanfaat baik bagi si pembicara atau bagi si pendengar. Kalau cuma omong-omongan biasa saja, enggak tentu ada manfaatnya. Yaitu dakwah kepada Allah. Wali Isa alaihi salam min dzalika mal ikhwanihi min ulil azmi minal mursalin. Dan untuk Nabi Isa alaihi salam dari hal tersebut, apa yang juga dimiliki oleh saudara-saudaranya dari para nabi, rasul ulul azmi, dari kalangan para rasul, minat taklim fi halil kuhulah, ketika berbicara dalam rangka dakwah di masa kuhulah, di masa dewasanya, birrisalah wa da'wati ilal khairi wa nahi anisyar, ketika menyampaikan risalah dan mendakwahkan kebaikan dan melarang dari kejelekan. Kalau yang kahla ini enggak khusus untuk siapa? Enggak khusus untuk Nabi Isa. Yang khusus untuk Nabi Isa yang mana? Fil Mahdi. Tapi juga itu dimiliki oleh rasul-rasul ulul azmi yang lainnya. Wamtaza anhum bi annahu kallaman nasa fil mahdi, dan dia lebih di atas mereka semuanya ketika dia bisa berbicara kepada manusia di masa banyak bayinya. Kalau kahlanya semua nabi apa ini? Bisa. Adapun untuk keistimewaan Nabi Isa, dia bicaranya bisa juga di masa bayi. Faqala,
Maka Allah katakan, Inni Abdullah, sesungguhnya aku adalah hambanya Allah. Ini pembicaraan dia di masa bayi. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Allah telah mendatangkan kepadaku sebuah kitab dan menjadikanku sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia telah menjadikanku sebagai orang yang penuh dengan berkah dimanapun aku berada. Dan dia wasiatkan kepada saya untuk salat dan zakat selama aku masih hidup. Al-ayah. Nah, sehingga ini ikhwan, ayat yang menjelaskan tentang keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Isa yang tidak dimiliki oleh saudara-saudaranya dari kalangan para nabi dan rasul. Adapun lanjutan tafsirnya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.